bikin heboh, bikin geger sedunia ya soal tarif timbal balik atau tarif Trump yang kebijakan baru yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini ya, bikin ketar-ketir penduduk dunia gitu ya, bahkan Cina pun sekalipun gitu ya, karena Indonesia sendiri kebagian harus tarifnya berapa, 32% gitu ya. Tapi kalau negara-negara Asia Tenggara lainnya tuh kayak Vietnam, Kambodia gitu ya, dia mereka udah kayak pasrah kalau nggak salah ya, atau gue nggak ngerti sih. Ini gue sebenarnya kurang paham soal tarif ini, gimana dampaknya buat sebuah negara gitu kan ya. Maksudnya gue belum riset soal hal ini gitu ya, kebijakan seperti ini. Tapi Vietnam akhirnya menurunkan jadi 5% kalau nggak salah, atau 2%, Kambodia juga gitu. Seperti itu. Nah, kalau langkah dari Presiden Indonesia Prabowo Subianto sendiri ini ada hilirisasi, terus ada makan bergizi gratis, untuk pokoknya ada 3 lah untuk menangkal dari tarif Trump ini, kebijakan dari tarif Trump ini. Terus mungkin juga perlu negosiasi gitu kan ya dengan Amerika terkait hal ini. Nah, lalu kita lihat ada sebuah tweetan yang perlu kita reaction gitu ya, kita lihat bersama terkait dengan hal ini, yang kita reaction dari akun X atau Twitter jejak digital @arsip aja gitu ya. Mau negosiasi dengan soal tarif tapi Indonesia tak punya dubes di AS gitu. Hah? Lah, gitu. Jadi kayaknya Indonesia ini lagi coba negosiasi dengan Amerika, tapi ternyata kita nggak punya dubes di Amerika. Bukan nggak punya dubes, tapi mungkin adalah ada kedutaan tapi dubesnya tuh lagi nggak ada, lagi jabatannya tuh lagi kosong gitu ya. Karena kalau nggak salah dubesnya tuh ditarik ke Indonesia gitu kan, karena dia jadi menteri gitu. Lalu kita baca komentarnya seperti apa. Kenapa Indonesia tidak punya dubes di AS? Ada yang nanya Grok. Saat ini Indonesia tampaknya tidak punya dubes di AS sejak tahun 2023. Posisi itu kosong setelah Roslani selesai bertugas dan belum ada pengganti hingga April 2025. Kemungkinan karena transisi politik atau keterlambatan administratif pasca pemilu 2024. Tanpa dubes, diplomasi seperti negosiasi tarif bisa terganggu. Oh gitu ya, jadi posisi dubesnya lagi nggak ada nih di Amerika gitu. Jadi belum ada penggantian jabatan. Gitu. Indonesia memiliki dutaan besar di Amerika Serikat yang berlokasi di 220 di Washington, terus di Chicago, Houston, Los Angeles, New York City, dan San Francisco. Maksudnya itu kan kantornya, tapi kalau jabatan duta besarnya kayak lagi kosong gitu ya, kalau tadi dibaca. Nih ada yang komentar lagi, akibat elit-elit kayak nggak punya sense of crisis, terlalu nyaman, bisa eksploitasi negara dan bangsanya sendiri, sangat berani dengan rakyatnya sendiri, tapi klemer menghadapi elit bangsa lain. Oh iya, elit kita sudah stok dolar banyak, jadi nggak terlalu peduli dolar naik gitu ya. Dubes Indonesia untuk Amerika kemana gitu? Apakah ini masih menanyakan soal dubes tadi ya? Udah siap untuk membantai? Apa sih? Hai Grok, siapa yang harus disalahkan jika Indonesia tidak memiliki dubes? Kita malah ngomongin dubes. Biarin elitnya lagi sibuk main raja-rajaan. Nih negara sekarang lagi mode autopilot gitu ya. Waduh, itu ngeri juga autopilot. Aman lah, ini Prabowo aja punya NOP gitu, nomor HP Presiden AS gitu. Terus ini kayak ada video Prabowo waktu teleponan sama Trump pada 11 November 2024 yang diposting di X-nya Prabowo Subianto gitu. Kalau presiden percaya diri dengan kekuatan bangsa, maka saran saya kenakan tarif yang sama bahkan 2 kali lipat untuk hasil produksi semua hasil dari perusahaan Amerika. Contohnya Boeing, Freeport, US dollar dan lain-lain yang efektif dan efisien. Berhenti gunakan US dollar gitu ya. Kalau mau berhenti menggunakan US dollar kan belum bisa sepenuhnya, apalagi uang kita rupiah emang sekuat apa. Soalnya kalau nggak salah mungkin karena ini perdagangan luar negeri yang harus menggunakan dolar ya mungkin, atau gue agak nggak ngerti nih soal tarif Trump ini. Sikap Indonesia ngadepin kebijakan AS kayak emak-emak sen kanan belok kiri, membahayakan diri sendiri dan pengendara lain. Beda Cina, lu jual gue beli. Indonesia gue punya MBG, makan bergizi gratis gitu. Udah 2 tahun loh Indonesia nggak nunjuk dubes di Washington DC sejak Roslani terakhir menjabat. Dikira aman-aman aja kali ya. Sekarang Trump bikin manuver langsung kalang kabut. Kayak gini kok mau diplomasi dagang, diketawain Trump sama Howard Lutnick ya. Bangsa besar katanya nggak butuh dubes, emang iya? Waduh. Apakah Indonesia negara lawak dari segi kebijakan lah?
Indonesia emang nggak punya dan nggak perlu dubes di AS, tapi Indonesia punya program makan bergizi gratis. Coba itu ditawarkan ke Trump, mana tahu dia tertarik ikut jadi peserta program dan mau turunin tarif impor dari Indonesia. Gitu. Apakah benar solusi terbaik terkait tarif 32% yang diberikan Amerika adalah MBG gitu ya? Dubesnya masih libur lebaran. Wah, kabinet gembrot tapi nggak punya dubes di AS. Loh kok bisa? Suara diaspora oke gas. Loh kok bisa? Oh iya yang itu ya. Loh kok bisa gitu. Kiblatnya lagi mesra dengan kakak tua Jinping, Paman Sam dikacangin gitu ya. Apa dampaknya jika Indonesia tidak memiliki dubes AS hingga saat ini? Kayaknya Amerika juga nggak mau nerima dubes dari negara yang sekarang dipimpin sama tepi jurang komennya yang pernah di-ban dari Amerika. Daripada banyakin menteri, mending banyakin dubes biar relasi dan kemudahan antar negara bisa lebih banyak. Pak Prabowo, lu malah banyakin menteri nggak guna, staf sus. Baru tahu banget nggak ada dubes buat AS sejak tahun 2023 gitu ya. Nego pakai MBG aja, kirim 1000 porsi pasti luluh, kan program yang banyak negara tertarik belajar. Wak negara kocak bangsa yang besar. Waduh, kok bisa gitu ya? Demi efisiensi sementara nggak usah pakai dubes, kirim aja Gibran Pak Prabowo. Waduh, aduh gitu ya, aduh. Demi efisiensi sementara nggak usah pakai dubes, kirim aja Gibran. Iya sih, mending Pak Gibran aja nih, Pak Wapres aja yang menegosiasi langsung ke Presiden Donald Trump gitu kan ya, terkait dengan tarif Trump ini gitu. Kirim aja gitu. Agak gimana ya sih nggak punya dubes di AS, tapi setidaknya kita masih punya Wapres. Ayo Pak Prabowo delegasikan Gibran untuk berunding tentang tarif. Kita punya Wapres dengan usia muda yang prima, dipercaya oleh 58% rakyat Indonesia. Saya juga yakin Gibran layak mewakili Indonesia. Wah, luar biasa, ternyata ada rakyat Indonesia yang yakin nih dengan Wapres kita Gibran gitu kan ya, untuk didelegasikan gitu kan ya, untuk bertemu Trump gitu kan ya, karena Wapres Gibran kan dipercaya oleh 58% gitu pemilihnya gitu. Terus ya pastinya mudah-mudahan lah bisa diterima gitu dan bisa menegosiasikan hal ini, apalagi anak muda prima gitu kan ya. Apalagi kurangnya gitu, jadi kayak bisalah gitu ya sih gitu kan, daripada ini mending kirim Pak Wapres gitu kan, daripada ngangkat dubes yang masih ada proses gitu. Iya gak sih? Setuju gak? Terus Amerika Serikat ke Indonesia, lu itu nggak diajak gitu. Wah parah sih, ini dubes sebelum selesai tugas 2020-an lah, ini udah 2025 masih belum ada penggantinya. Ya ampun negara tercinta, cuma bisa mikirin gimana palakin rakyatnya. Pejabat Indonesia pas sepakat mau pakai jalur nego, tapi belum kepikiran Indonesia punya dubes di USA apa enggak gitu ya. Akibat ketidaktransparan dan koruptor yang berlebihan serta berkelanjutan, jadinya memang tidak dipercaya US. Kiblatnya tetap tidak bisa belanja langsung ke US, tetapi belanja dagang melalui koordinator sekutu wilayahnya masing-masing seperti Singapura, Australia, Jepang, dan Turki gitu ya. Gitu tadi respon-respon dari warganet gitu kan ya, terkait dengan tarif Trump ini. Utamanya ternyata baru diketahui kalau kita mau nego, ternyata kita nggak punya duta besar di sana gitu kan yang menjabat gitu kan ya. Jadi gimana gitu kan, bahkan ada warganet yang merekomendasikan agar Gibran aja nih yang datang ke US untuk menegosiasi. Ini kayak pasti deal nggak sih? Nah kalau menurut Positive People baiknya gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Aksa Nation.